الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan insya Allah nikmat ihsan. Sehingga betul-betul dengan keislaman kita merasakan hidayah Allah itu, merasakan manisnya iman, dan merasa selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu degradasi kesalehan individu dan sosial sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya barangkali adalah, bagaimana posisi Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Pertanyaan ini tentu bisa dijawab bahwa Islam sangat tidak asing dengan iptek ini. Islam justru sangat lekat dengan iptek ini. Kita tahu dalam sejarah perkembangan Islam ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Tufail, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mereka bukan hanya agamawan, mereka bukan hanya orang yang paham dengan Islam, tapi mereka juga seorang filsuf, mereka juga seorang ilmuwan. Mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat mendasar, dan mereka juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga temuan-temuan itu sangat banyak kita bisa lihat di dalam banyak literatur. Yang paling sering kita dengar misalnya Ibnu Sina dengan pengembangan ilmu kedokterannya yang sampai sekarang masih dibaca banyak orang, banyak ilmuwan. Kita mengetahui bahwa iptek sangat-sangat membantu kebutuhan manusia, membantu mempermudah kepentingan-kepentingan manusia, sehingga apa yang dilakukan di dalam pekerjaan kita misalnya itu menjadi lebih efektif dan efisien dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Namun demikian, saya kira ada dampak positif, tetapi tentu juga ada dampak yang negatif. Dampak negatif inilah yang seringkali kita luput dari perhatian kita. Kita tidak pernah mencoba untuk melihat, merefleksikan bagaimana sebenarnya dampak-dampak negatif dengan iptek ini yang barangkali tidak kita rasakan. Antara lain adalah terjadinya degradasi baik dari aspek individual maupun sosial dalam konteks kesalehannya. Apa yang dimaksud dengan degradasi kesalehan individual? Bahwa keasikan kita di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seringkali melupakan Allah, seringkali tidak menghadirkan Allah di situ. Secara ontologis, kalau ini dalam bahasa filsafat, kita tidak mencoba untuk mengerti sebenarnya dari mana asal ilmu pengetahuan itu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 147 misalnya, Al-haqqu min rabbika, bahwa sebenarnya kebenaran itu berasal dari Allah. Ini yang seringkali kita lupa. Bukan dari akal kita, bukan dari kemampuan-kemampuan indera kita. Memang itu adalah alat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun sebenarnya sumber pengetahuan sendiri, kalau kita runut ke belakang, hakikatnya sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akal kita untuk berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun,
Inilah seringkali Allah menyindir kita. Mengapa kita tidak menggunakan akal kita? Mengapa kita tidak pernah berpikir tentang realitas yang ada di alam semesta ini? Inilah sebenarnya dasar-dasar yang sangat pokok di dalam Islam melihat ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Demikian pula kita melihat bahwa selain rasio, Allah juga memberikan alat pada kita untuk mengembangkan pengetahuan itu. Apa itu? Yaitu kita bisa melihat dalam surat An-Nahl ayat 78. Di situ dikatakan bahwa manusia ketika dilahirkan ini sebenarnya dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Allah lah yang memberikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada kita. Allah memberikan as-sama, pendengaran pada kita. Allah memberikan absor, penglihatan kepada kita. Dan Allah memberikan afidah, memberikan hati kepada kita untuk bisa mengembangkan pengetahuan itu. Sehingga di sini secara epistemologis pemahaman Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat komprehensif. Ada rasio, ada indera, dalam hal ini diwakili oleh pendengaran, oleh penglihatan, tetapi juga diberikan hati. Hati ini kalau dalam kajian epistemologi ini sebenarnya ruang-ruang bagi intuisi kita. Ruang-ruang ketika kita bisa memahami pengetahuan itu yang kadang-kadang pengetahuan yang directly kita bisa dapatkan. Pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebenarnya hati ini menjadi penting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Yang pertama, bahwa sebenarnya hati inilah yang dia mampu membaca atau berbahasa ruh. Karena ketika kita berkomunikasi pada Allah, sebenarnya itu bahasa ruh yang kita pakai. Memang ada bahasa lisan, ya, ada bahasa tulis, tapi secara substansial sebenarnya adalah bahasa ruh. Dan ruh ini berasal dari Allah. Sebagaimana kita mengetahui janin pada usia 4 bulan itu Allah meniupkan ruhnya, ruh mirrobi, ruh dari Allah. Artinya apa? Sebenarnya di dalam diri manusia ini ada sebagian ruh Allah yang ditiupkan pada kita, sehingga manusia itu makhluk Allah yang luar biasa, yang mempunyai kemampuan dalam tanda petik, kemampuan yang dimiliki oleh Allah. Hanya saja kapasitasnya yang sangat terbatas. Allah Maha melihat, kita bisa melihat. Allah Maha mendengar, kita bisa mendengar. Allah berkuasa, manusia bisa berkuasa. Allah Maha mengetahui, al-alim, kita bisa mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah sebenarnya dalam beberapa pandangan, sebenarnya ilmu pengetahuan itu bukan berasal dari akal kita, tetapi berasal dari hati kita, ruh kita. Akal kita ini sebenarnya melaksanakan perintah dari kolbu kita. Mata kita, indera kita ini juga mengikuti perintah dari kolbu kita. Nah, ketika kolbu kita bersih, kita bisa menangkap cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu pengetahuan itu seakan-akan membanjiri pengetahuan kita. Dan setelah itu kemudian akal kita, indera kita mengembangkannya lebih jauh lagi. Inilah kekuatan yang luar biasa di dalam konteks epistemologi di dalam Islam. Lalu kemudian hal yang lain adalah pada aspek aksiologinya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, saya kira Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wala tufsidu fil ard." Ini singkat sekali, saya potong ayat ini.
Artinya apa di sini? Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Lawan dari kerusakan adalah kebaikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh menghasilkan keburukan, harus menghasilkan kebaikan. Khairun nas anfa'u linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat, kebaikan kepada orang lain. Kebaikan dalam arti yang luas, kebaikan dalam arti sosialnya, kebaikan dalam arti nasihat-nasihatnya, termasuk kebaikan dalam arti pengembangan pengetahuan dan teknologi. Islam mengembangkan iptek bukan untuk menguasai orang lain. Islam mengembangkan iptek bukan untuk kepentingan dirinya, egonya, tetapi mengembangkan iptek itu untuk kemaslahatan banyak orang. Inilah sebenarnya dasar-dasar di dalam kita mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita bisa melihat bagaimana degradasi kesalehan individu tadi juga bisa muncul karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ketika tidak ada dasar-dasar filosofis yang kuat, filosofi keislaman kita yang kuat tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dari mana asal ilmu pengetahuan dan teknologi? Bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dan untuk apa ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkan? Ada aspek ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya sekaligus. Degradasi kesalahan individu juga bisa hadir, meskipun sebenarnya secara positif ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa meningkatkan kesolehan sosial kita. Misalnya kita memanfaatkan medsos kita untuk menggalang donasi. Misalnya sekarang sedang mengalami pandemi COVID misalnya. Bisa digunakan juga untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait bagaimana kita menghadapi COVID ini. Pencerahan dalam hal banyak apapun. Pencerahan bagaimana menghadapi secara ekonomi, bagaimana menghadapi secara psikologi, bagaimana memahami dari aspek-aspek mungkin juga kebudayaan dan lain sebagainya, sangat mungkin bisa dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Namun demikian, hal-hal yang sifatnya negatif juga harus kita perhatikan di situ. Kita waspadai supaya itu tidak terjadi. Misalnya, justru iptek membuat kita saling terpisah satu dengan yang lain. Kita tidak mengerti bagaimana kondisi tetangga kita. Apakah dia sedang sakit? Apakah dia sedang kelaparan? Apakah sedang punya masalah? Kita kadang-kadang tidak tahu. Karena dengan HP kita misalnya, dengan komputer kita berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana, yang kadang-kadang kita belum pernah ketemu, nggak pernah mengenal mereka, hanya kenal dalam dunia maya saja. Tetapi saat kita dekat pada mereka, kita berdiskusi panjang lebar, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti teman kita, tetangga kita, atau keluarga kita bagaimana kondisi mereka. Nah, dampak-dampak yang kurang positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dikembalikan kepada akarnya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu akan memberikan satu dampak yang positif, meningkatkan kesalehan individual kita, karena kita bisa banyak belajar tentang agama dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terutama teknologi dalam hal informasi. Dan kita bisa mengembangkan kesolehan sosial kita, dan kita mencoba melihat, mengamati realitas yang ada di masyarakat kita, di negara kita, dan kita bisa berpikir apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Demikian pula kita juga bisa berkontribusi, mengupload, menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada orang lain, sehingga tumbuh kembali kesadaran-kesadaran sosial kita. Sehingga dengan demikian, justru ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan memberikan dampak yang positif
bukan dampak yang negatif. Karena selalu ilmu pengetahuan dan teknologi ini seperti alat yang bermata dua, bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Barangkali ini singkat yang bisa kami sampaikan di dalam kita mencoba melihat, mengamati, mengkritisi tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini posisinya di dalam keislaman kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.